Halo semuanya, sebelum kami memaparkan materi kami, izinkanlah kami terlebih dahulu memperkenalkan nama kami, Maria Fantisia Monaniron, Octaviana da Silva Suarez, Siti Alawiyah, dan Syanawati Bumibahi. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang sistem koloid. Nah, dalam video ini ada 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam materi ini. Yang pertama, pengertian larutan, suspensi, dan koloid. Kemudian yang kedua, perbedaan larutan, suspensi, dan koloid. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat koloid. Yang keempat, tipe-tipe koloid. Dan yang terakhir itu kegunaan koloid. Kita akan masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian larutan, koloid, dan suspensi. Nah, yang pertama itu pengertian larutan. Larutan adalah sistem dispersi yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersinya. Yang kedua itu mengenai pengertian sistem koloid. Pengertian sistem koloid adalah suatu campuran homogen antara zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar dalam zat lain atau medium pendispersi. Koloid ini merupakan sistem dispersi yang terletak di antara suspensi dan larutan. Yang ketiga itu mengenai pengertian suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi dengan ukuran relatif besar yang tersebar merata dalam medium pendispersinya. Oke, baik, kita akan masuk pada submateri yang kedua, yakni mengenai perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi. Perbedaan dibagi atas sifat, ukuran partikel, kestabilan, fase, dan penyaringan. Lalu yang terakhir akan disertakan contoh. Perbedaan yang pertama yakni perbedaan mengenai sifat. Larutan akan bersifat homogen. Lalu koloid akan bersifat homogen jika dilihat secara mikroskopis dan akan bersifat heterogen jika dilihat dengan menggunakan mikroskop ultra. Dan yang terakhir suspensi akan bersifat heterogen. Untuk ukuran partikelnya, larutan akan berukuran lebih kecil dari 10 pangkat negatif 7 cm, koloid akan berukuran 10 pangkat negatif 7 cm sampai dengan 10 pangkat negatif 5 cm. Lalu suspensi akan memiliki ukuran yang lebih besar, yakni 10 pangkat negatif 5 cm. Untuk kestabilannya sendiri, larutan akan bersifat stabil alias tidak meninggalkan endapan. Begitu pula dengan koloid, larutannya juga akan bersifat stabil dan tidak meninggalkan endapan sama sekali. Berbeda dengan suspensi yang akan meninggalkan endapan pada bagian dasar wadah. Lalu untuk fasenya, larutan akan membentuk satu fase, sementara koloid dan suspensi akan membentuk dua fase yang berbeda. Untuk penyaringannya sendiri, larutan tidak dapat disaring dan untuk koloid bisa disaring namun harus menggunakan penyaring ultra. Dan pada suspensi penyaringan bisa dilakukan dengan menggunakan penyaringan biasa. Untuk contohnya sendiri, larutan dapat kita lihat pada teh manis. Untuk koloid kita dapat lihat pada susu dan santan. Lalu yang suspensi dapat kita lihat pada campuran air dan pasir. Berikutnya kita masuk pada submateri yang ketiga tentang sifat-sifat sistem koloid. Nah, sifat-sifat sistem koloid di sini dibagi menjadi 6 sifat. Yang pertama itu efek Tyndall, kemudian yang kedua gerak Brown, yang ketiga muatan koloid, yang keempat adsorpsi, kemudian yang kelima elektroforesis, dan yang keenam itu koagulasi. Kita lihat yang pertama yaitu sifat efek Tyndall. Jadi efek Tyndall di sini adalah sifat koloid yang dapat menghamburkan berkas sinar atau cahaya. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul yang cukup besar. Jadi kita lihat saja pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak dapat menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya pada larutan sejati, partikel-partikelnya itu relatif kecil sehingga sulit untuk diamati atau terjadinya hamburan cahaya. Nah, contoh pada efek Tyndall ini dapat kita lihat pada lampu sorot mobil ketika berkabut, atau lampu sorot proyektor film dalam bioskop yang diberi asap.
Kemudian kita masuk pada efek yang kedua, yaitu gerak Brown. Kemudian gerak Brown ini adalah sifat koloid yang senantiasa bergerak lurus, tetapi tidak menentu atau tidak beraturan. Jika kita amati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Nah, pergerakan zigzag ini yang dinamakan dengan gerak Brown. Nah, semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. Demikian pula, semakin besar ukuran partikel koloid, semakin lambat gerak Brown yang akan terjadi. Kemudian, yang ketiga itu kita masuk pada muatan koloid. Nah, muatan koloid adalah sifat koloid yang terbentuk karena koloid mengalami adsorpsi, kemudian elektroforesis, dan koagulasi. Nah, muatan koloid berfungsi untuk menstabilkan koloid dan menghindari penggumpalan karena pergerakan partikel yang bermuatan sama saling tolak-menolak. Kemudian kita masuk pada sifat yang keempat, yaitu adsorpsi. Nah, adsorpsi di sini adalah sifat koloid yang berupa melekatnya suatu zat pada permukaan padatan atau cairan. Nah, partikel koloid mudah mengadsorpsi warna. Ukuran partikel koloid yang kecil menyebabkan kemampuan adsorpsinya besar. Apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid, maka partikel koloid akan bermuatan listrik. Contoh adsorpsi koloid yaitu As2S3 mampu mengadsorpsi ion S2 sehingga sol As2S3 menjadi bermuatan negatif. Kemudian yang kelima yaitu sifat koloid elektroforesis. Nah, elektroforesis di sini adalah sifat koloid yang dapat bergerak dalam bentuk medan listrik. Jika ke dalam suatu sistem koloid dimasukkan sepasang elektroda dan diberi arus arah, maka partikel koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke kutub negatif dan partikel koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke kutub positif. Kemudian yang terakhir yaitu efek koagulasi. Nah, koagulasi di sini adalah sifat koloid yang dapat menggumpal sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Penyebab koagulasi pada sistem koloid antara lain karena pengaruh pemanasan, pendinginan, pencampuran elektrolit, dan elektroforesis yang berlangsung. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang keempat, yakni tipe sistem koloid. Untuk tipe sistem koloid sendiri dibagi atas 3, ada sol, emulsi, dan buoy. Sistem koloid tersusun dari fase terdispersi. Nah, apa itu fase terdispersi? Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan fase terdispersi tersebut itu merata dalam medium pendispersi. Nah, apa itu medium pendispersi? Medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Dan kedua hal tersebut itu terjadi baik pada zat padat, zat cair, maupun zat gas. Nah, kemudian menurut fase terdispersinya, maka sistem koloid atau tipe sistem koloid ini dibagi menjadi 3, seperti yang sudah saya sebutkan. Pertama, sol padat. Nah, sol padat ini terdiri atas fase terdispersi padat dan juga dalam medium pendispersi yang padat juga. Nah, karena dia terbentuk dari kedua fase terdispersi dan pendispersi yang padat-padat, maka dia itu bersifat kokoh sehingga menghasilkan padatan yang kuat. Nah, selanjutnya untuk sol cair itu fase terdispersinya padat, sedangkan fase pendispersinya itu berupa cairan yang tidak berubah atau tidak mudah berubah sifatnya. Nah, makanya itu kalau kita bedakan antara sol padat dan sol cair itu dia berbeda di fase pendispersinya. Kalau yang sol padat tadi itu dia medium pendispersinya bersifat padat, sedangkan kalau fase untuk sol cair itu fase pendispersinya bersifat cair. Contohnya seperti pada cat. Nah, di dalam cairan cat ini terdapat banyak sekali padatan-padatan. Contohnya kalium karbonat, kaolin, dan padatan lainnya. Sedangkan di dalam cat sendiri ada
ada air di situ. Nah, air di situ itu bersifat sebagai fasa pendispersi atau yang menyebabkan terjadinya pemerataan dari zat-zat padat tadi. Nah, zat-zat padat tadi itu yang berupa fasa terdispersinya. Nah, sehingga air mencampurkan padatan-padatan tadi sehingga terjadilah atau terbentuklah cat yang kita gunakan. Selanjutnya ada sol gas. Sol gas terdiri atas fasa pendispersinya itu berupa cairan. Ya, fasa terdispersinya berupa cairan dan fasa pendispersinya itu berupa gas. Nah, contohnya itu seperti parfum. Kalau parfum kan dia yang kita gunakan dia di dalam satu botol itu, di dalam botolnya dia berupa cairan. Nah, cairan itu yang bersifat atau bertindak sebagai fasa terdispersi. Nah, ketika kita semprotkan, maka yang bertindak sebagai fasa pendispersi atau yang menyebabkannya pemerataan zat-zat itu adalah gas. Kalau kita semprotkan kan gas tersebut yang akan memeratakan atau menyebabkan menyebarnya parfum tersebut di tubuhnya kita. Selanjutnya untuk emulsi juga itu ada untuk yang padat, cair, dan gas. Dan semuanya itu berbeda pada fasa pendispersinya. Kalau untuk emulsi padat itu dia terbuat dari air bertindak sebagai fasa terdispersi yang dicampur dengan bubuk jeli. Nah, bubuk jeli di situ tuh bertindak sebagai medium pendispersi. Bubuk agar-agar tadi kalau kita campurkan ke dalam air terus kita panaskan, maka serat-serat dari jeli tadi itu akan bergerak bebas dan menyebabkan terjadinya serat-serat tersebut tuh akan merata yang disebabkan oleh perubahan suhu secara maksudnya perubahan waktu semakin lama maka suhunya semakin tinggi menyebabkan seratnya semakin berkumpul dan terbentuknya jeli. Terus kalau untuk emulsi cair itu contohnya susu, itu dia susu kan dia terbentuk dari ada air dan campuran-campuran zat lain. Nah, air di situ tuh bertindak sebagai fasa pendispersi. Kembali lagi seperti tadi di sol yang untuk cair itu sama. Jadi air yang menyebabkan campuran-campuran di susu itu bisa menyebar. Terus kalau untuk emulsi gas sama juga dia seperti penggunaan pada kayak key spray untuk pakaian begitu, itu sama kayak parfum tadi. Nah, kalau untuk buih juga dibedakan untuk buih padat, buih cair, dan buih gas. Nah, kalau buih padat sendiri itu dia contohnya pada batu apung karena di situ kan ada fasa terdispersi berupa padatan-padatan di dalamnya. Namun pada saat nanti pembentukan menjadi batu apung tuh itu semua akan dipadatkan atau maksudnya dia akan memadat itu sesuai dengan perubahan suhu atau tekanan pada tempatnya. Terus kalau untuk buih cair itu misalkan air dicampurkan sama sabun. Terus kalau buih gas itu contohnya buih yang kayak kalau kita menggesekkan tangan kita pada saat penggunaan sabun. Itu kan nanti dia muncul seperti buih-buih. Nah, itu buih gas. Dia fasa terdispersinya padat yang kita gunakan sabun tadi, terus fasa pendispersinya itu yang berupa gas tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada submateri yang kelima, yakni kegunaan koloid. Nah, kegunaan koloid di sini ini ada yang kami ambil, ada yang pertama untuk pemutihan gula, yang kedua ada penjernihan air, yang ketiga ada penggumpalan darah.
Nah, sistem koloid sendiri banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kenapa? Karena karakteristik koloid yang sangat penting, yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil dalam produksi skala besar. Nah, contoh aplikasi koloid itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Dia bisa digunakan dalam bidang kosmetik, terus dalam bidang farmasi atau kesehatan, pada bidang pertanian, bahkan pada industri rumah tangga. Nah, kalau untuk industri makanan. Kalau industri makanan itu contohnya dalam pembuatan susu atau keju atau saus salad. Terus kalau untuk kosmetika itu bisa untuk krim, pasta gigi dan sabun. Terus kalau untuk industri rumah tangga, deterjen. Terus kalau industri pertanian mungkin insektisida yang kita gunakan untuk tanaman-tanaman. Terus kalau farmasi contohnya pada pembuatan minyak ikan. Terus kegunaan koloid yang pertama pemutihan gula. Nah, gula tebu yang secara langsung diproduksi oleh pabrik itu sebenarnya warnanya itu tidak langsung putih. Kalau bisa kita cari di Google itu warnanya mungkin agak kekuningan atau hampir kecoklatan. Nah, disitulah kita bisa gunakan fungsi koloid untuk memutihkan gula tersebut dengan cara kita alirkan ke dalam sistem koloid tanah diatome atau karbon. Nah, itu partikel koloid akan mengadsorpsi zat warna tersebut sehingga gula tebu tadi yang berwarna kuning atau kecoklatan akan berwarna putih. Nah, untuk penjernihan air, mungkin teman-teman semua itu di rumah biasa menggunakan air dari PDAM atau PDAM yang saat ini banyak sekali mengandung partikel-partikel tanah liat atau seperti zat-zat kotoran begitu yang masih bersifat negatif. Nah, oleh karena itu air tersebut tuh tidak layak untuk kita minum langsung. Nah, untuk kita minum maka air tersebut harus melewati beberapa proses. Misalkan itu air tersebut harus melewati langkah di mana partikel-partikel itu akan dihilangkan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menambahkan tawas atau AI2SO4 3 kali dan ion AI3 plusnya itu akan bereaksi dengan yang terdapat pada tawas akan terelektrolisis membentuk partikel koloid atau AiOH3 kali yang bermuatan positif melalui reaksi Ai pangkat 3 plus tambah 3H2O menghasilkan AiOH3 kali dan tambah 3H plus. Setelah itu, AiOH3 akan menghilangkan muatan-muatan negatif dari partikel koloid tanah liat atau lumpur dan terjadi koagulasi pada lumpur tersebut sehingga akan terjadi pengendapan lumpur tersebut bersama tawas mengikuti gaya gravitasi. Terus yang terakhir ada penggumpalan darah. Nah, penggumpalan darah itu darah kita manusia mengandung sejumlah koloid yang bermuatan negatif. Jika terjadi luka, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensil stiptik atau tawas yang mengandung ion-ion A pangkat 3 plus dan Fe pangkat 3 plus. Ion-ion tersebut membantu agar partikel koloid di protein kita itu bersifat netral sehingga proses penggumpalan darah dapat terjadi secara cepat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai sistem koloid. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.